Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rukunia Rahmatuti. Saya mahasiswa S1 Pendidikan Seni Rupa di Universitas Negeri Malang. Jadi video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan OFF B15 yang diampu oleh Ibu Tuti Mutia. Baik, saya akan membahas tentang 3 topik utama, yaitu pertama, konsep kewarganegaraan, yang kedua, kompetensi warga negara, yang ketiga, urgensi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan konsep kewarganegaraan dan warga negara. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, definisi warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara itu. Sedangkan kewarganegaraan itu mencakup hak, kewajiban, dan kebebasan yang dimiliki warga negara yang tidak diberikan secara otomatis, harus aktif dicapai dan dipertahankan melalui partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik negara. Jadi, melibatkan hak politik, keikutsertaan dalam proses negara, pengakuan resmi oleh negara, dan ada peran aktif individu tersebut dalam negara. Selanjutnya adalah kompetensi warga negara. Apa sajakah jenis kompetensi yang harus dimiliki oleh warga negara agar menjadi warga negara yang bangga dan cinta terhadap tanah air? Terdapat 3 kompetensi warga negara, antara lain pertama, civic knowledge atau pengetahuan warga negara, kemudian ada civic skill atau keterampilan warga negara, dan ada civic disposition atau sikap warga negara. Yang pertama, civic knowledge. Jadi apa itu civic knowledge? Knowledge adalah pengetahuan, jadi hal-hal yang harus diketahui sebagai warga negara, misalnya warga negara Indonesia harus tahu apa itu Pancasila, apa itu UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, apa itu Bhinneka Tunggal Ika, lembaga-lembaga negara, sistem hukum, norma, isu sosial politik, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada civic skill, yaitu keterampilan apa yang seharusnya dimiliki oleh warga negara yang mencakup keterampilan intelektual dan partisipasi. Misalnya berpartisipasi dalam politik, yaitu pemilihan umum atau pemungutan suara, terus terlibat dalam kegiatan pengabdian atau sukarela yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Kemudian juga ikut serta dalam menyuarakan isu-isu kebijakan supaya kebijakan yang dibuat itu lebih efektif dan adil. Kemudian yang ketiga ada civic disposition, itu berkaitan dengan karakter atau watak yang dimiliki setiap warga negara. Misalnya kita harus menghargai orang lain yang berbeda baik secara suku, agama, atau rasnya, karena banyak sekali keberagaman warga negara di negeri ini. Kemudian selain itu, jika ada orang lain yang sedang mengalami musibah, kita bisa membantu memberikan donasi dan menunjukkan empati. Kemudian, apa sih urgensi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi? Jadi ada kaitannya dengan 3 kompetensi yang saya jelaskan sebelumnya. Misalnya civic disposition, bagaimana kita menjadi pribadi yang menghargai perbedaan agama, suku, ras yang ada pada teman-teman di perguruan tinggi. Selain itu, kini tantangannya sekarang adalah era globalisasi, di mana terjadi perubahan perilaku, termasuk perilaku warga negara. Dampak globalisasi itu macam-macam. Seseorang bisa tidak punya pendirian, sulit menerima pandangan orang lain, dan juga bisa menjadi warga yang mampu beradaptasi. Nah, tujuan pendidikan kewarganegaraan dapat melatih generasi muda untuk berpikir kritis, analitis, dan demokrasi sesuai dengan nilai Pancasila. Sehingga betapa pentingnya pendidikan kewarganegaraan ini dipelajari di perguruan tinggi untuk mendorong generasi muda menjadi warga negara yang baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.